Halo. Insya Allah dengan ngaji lewat An-Nahdiyah, makhraj kita benar, sifatul huruf benar, ahwalul huruf benar, panjang pendeknya juga benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ata ba'dahum. Amma ba'd. Ikhwani ibadallah, akhwati ima Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil afadil al-kurama, jami' al-masyayikh, uki jami'il bunyayat, saking keluarga besar Pondok Pesantren Langitan, utaminipun dateng ngarsa dalem Romo Ki Haji Abdullah Fakih, ugi dateng Romo Ki Haji Munif Ahmad Marzuki saha bunyai, kagem sedayanipun matta'anallah bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa afadha alaina min barakati da'awatihim. Ibu kita semua, As-Sayyidah Ar-Raisah Gubernur Jawa Timur, Hajjah Khafifah Indar Parawangsa, juga Naibuha Gus Emil Elistianto Dardak, dan seluruh pejabat di lingkungan Pemprov Jawa Timur, juga Pemkot Surabaya. Semoga Jawa Timur berkah, makmur, aman, damai, sejahtera, pejabatnya dibimbing Allah, disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberkahi para wali dan para kiai, dan umat maupun rakyatnya hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawa Timur baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Ashab tariqat ta'lim Al-Quran An-Nahdiyah, utamanya Romo Ki Haji Samsudduha saking Tulungagung, juga Kepala Mabin TPQ Langitan dan seluruh cabangnya, para asatid, para ustazat, akhi fillah Ki Hakim Ketua PCNO Tulungagung, juga Gus Ahsan Ghazali Rais Suriah PCNO napa? Bojonegoro napa Tuban? Tuban Rasa Gresik. Mugi-mugi enggal pikantuk SK terus pelantikan, segera memajukan Al-Quran di Tuban. Amin Allahumma amin. Seluruh wali santri, para undangan, keluarga besar, pimpinan Masjid Akbar Nasional Surabaya,
Kiai Suja, semoga masjid ini terus bisa barokah dan barokai, manfaat juga manfaati. Saya belum pernah melihat masjid level provinsi yang kemakmurannya, bangunannya, ketakmirannya, perhatian pemerintah kepada masjid belum pernah ada yang melebihi Masjid Akbar di Jawa Timur. Ibu Gubernur luar biasa memperhatikan Masjid Akbar, dan takmirnya juga luar biasa, sangat mengerti Jawa Timur, rata-rata kaum tahlilan, rata-rata kaum berkat, rata-rata kaum manakipan, rata-rata kaum haul, rata-rata kaum maulid rotib. Maka pihak takmir pun sangat mengerti itu, sehingga kami dari warga NU benar-benar merasa mendapatkan pengayoman yang luar biasa dari Masjid Akbar Nasional ini. Semoga masjid ini terus berkembang dan berkembang. Kita ingin sekali kalau akhirnya masjid ini punya rumah sakit. Kita ingin sekali kalau masjid ini kelak punya sanawiyah unggulan modern, punya aliyah atau SMA unggulan modern, sehingga masyarakat Jawa Timur yang rata-rata ahlu sunnah wal jamaah, yang kepingin anaknya bisa kuliah tapi juga fasih Qur'annya, kepingin anaknya bisa kuliah tapi juga bagus akhlak dan tata keramanya, yang kepingin anaknya kuliah tapi rajin rotipan wiritan, maka pilihannya adalah di lembaga pendidikan milik Masjid Akbar Nasional Jawa Timur. Insya Allah sekarang tak ucap, biasanya terus Ibu Gubernur begitu mikir, tahu-tahu 3 tahun sudah terwujud. Amin, Allahumma amin. Sedikit perlu kami sampaikan, masyarakat sekarang sudah banyak yang menengah ke atas, dan biasanya kalau secara ekonomi mereka menengah ke atas, dalam mendidik anak mereka juga agak ST, selera tinggi, kepinginnya memilih pendidikan yang top-top. Kalau yang top-top itu milik Kristen, kadang masyarakat pun juga enggak segan memasukkan anaknya ke lembaga Kristen itu. Kalau yang top-top unggulan itu milik non ahlu sunnah wal jamaah, banyak masyarakat ahlu sunnah wal jamaah lebih memilih sekolah non ahlu sunnah wal jamaah karena lebih unggul. Nah, alangkah baiknya kalau Masjid Akbar yang secara finansial punya kemampuan dan sangat diperhatikan oleh Ibu Gubernur, kalau suatu saat punya tanahnya juga masih luas, membentuk lembaga pendidikan yang sangat-sangat unggulan dan ahlu sunnah wal jamaah, juga watoniyah, tetap nasionalis, tetap ahlu sunnah wal jamaah, tapi modern. Kalau itu dimiliki oleh Masjid Akbar, saya yakin masyarakat ini terselamatkan akidahnya, terselamatkan wawasan kebangsaannya, dan yang lebih penting dari itu, terselamatkan akidahnya, karena mereka modern dan tetap ahlu sunnah wal jamaah. Semoga diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat keluarga besar metode An-Nahdiyah yang sangat kami muliakan, belajar Al-Quran lewat masyayikh, termasuk lewat metode An-Nahdiyah, lewat metode dulu Al-Baghdadiyah, lewat metode Tartila,
lewat metode Yambu'a. Itu semuanya metode belajar Quran yang sanadnya ke masyayikh. Ngaji Quran lewat sanadnya masyayikh itu beda dengan ngaji Quran yang tidak lewat masyayikh. Orang baca Quran kadang dapat barokah dan rahmat, tentu dapat pahala. Tapi kadang juga dapat laknat. Satu huruf diberi 10 pahala, ada dalilnya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'asri amsalihha. Siapa baca Quran satu huruf, dia diberi satu kebaikan, pahala, dan satu pahala akan dilipatkan 10 kali. Baca Quran akan mendapat syafaat dari Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, kelak Al-Quran akan datang di hari kiamat guna memberi syafaat kepada mereka yang rajin istiqomah belajar, ngaji, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang mau belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Baca Al-Quran akan mendapat nur. Man tala ayatan minal Quran. Barang siapa membaca satu ayat saja dari Al-Quran, kanat nuron lahu yaumal qiyamah, maka satu ayat yang dia baca akan menerangi perjalanannya saat di Shiratal Mustaqim, kelak di hari kiamat. Kalau kita baca zikir wirid, ingin mendapat keberkahan, kerahmatan dari Allah, maka tidak ada yang paling cespleng, paling cepat, paling ampuh menurunkan kerahmatan dengan keberkahan dari Allah, kecuali membaca kalimat yang datangnya langsung dari Allah. Ingin memilih bacaan yang paling ampuh menurunkan barokah dan rahmat, maka pilihlah bacaan yang itu datangnya langsung dari Allah. Apa? Al-Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ahli Quran seakan menjadi keluarganya Allah. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Orang yang ahli Quran, ahli baca Quran, ahli mulang Quran, itu akan menjadi keluarganya Allah. Menjadi orang-orang yang diistimewakan Allah, mendapat perlakuan khusus. Mungkin nanti masuk surganya lewat jalur khusus. Dari mana ini? An-Nahdiyah Langitan, sana. Tanpa pemeriksaan. Bi ghairi hisab. Kenapa lewat jalur khusus? Karena Nabi menyebutnya ahlullah wa khassatuh. Menjadi keluarga Allah dan menjadi orang-orang yang diistimewakan Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Quran luar biasa. Tapi, ada tapinya. Kadang gara-gara baca Quran, ngaji Quran, ngajar Quran, bukan pahala barokah rahmat yang dia dapat, malah justru laknat yang dia dapat. Rubba talin lil Quran, wa fi riwayatin rubba qari'in lil Quran, wal Quran yal'anuh. Kadang wonten, kadang ada orang baca Quran, bukan barokah pahala rahmat yang dia dapat, tapi justru laknat yang dia dapat. Nah, hadirin rahimakumullah, salah satu penyebab baca Quran malah justru mendapat laknat, karena baca Quran tanpa guru, makhrajnya salah, merubah-rubah makna. Baca Quran tanpa guru, panjang pendeknya salah, merubah-rubah makna. Yang karena baca Quran justru malah ngowai makna,
merubah-rubah makna, orang kayak begini bukan rahmat dan berkah yang dia dapat, maka malah mendapat laknat. Ngaji Quran kepada kiai yang punya sanad, ngaji Quran pada bunyai yang punya sanad, milih metode yang diridhoi kiai, yang kiai punya sanad, itu adalah cara paling benar untuk menghindarkan kelaknatan yang disebabkan baca Quran tanpa berguru. Halo, kenapa baca Quran harus berguru lewat langitan? Kenapa baca Quran harus berguru lewat kudus? Kenapa baca Quran harus berguru lewat kerapiak? Kenapa baca Quran harus berguru lewat sawah pulo? Kenapa baca Quran harus berguru lewat Lirboyo, Ploso, PIK, Basori, Alwi, Malang? Untuk memastikan dengan belajar Quran lewat sanad guru, makhrajnya benar, panjang pendeknya benar, ahwalul huruf benar, sifatul huruf juga benar, dan dipastikan tidak merubah makna. Baca Quran yang tidak merubah makna itulah baca Quran yang bisa menghindarkan dari laknat. Tapi kalau baca Quran malah salah-salah, nggak gelem berguru, itu justru malah mendapat laknat. Satu poin pertama perlu kami sampaikan, belajar Quran lewat An-Nahdiyah penting. Belajar Quran dengan sanad yang jelas penting. Belajar Quran lewat guru yang muktabar penting untuk memastikan hasil bacaannya benar makhrajnya, benar panjang pendeknya, tidak merubah makna, menghindarkan dari laknat. Kesimpulannya, lek ditakoni wong Blitar, nyapa ngaji An-Nahdiyah ben ora dilaknat lho. Nanti pulang apa ceramah Marzuki, nyapa ngaji neng langitan ben ora dilaknat. Harus berguru, harus punya jalur sanad, harus nyuwun sewu apa tadi, gurunya muktabar. Nah, ngaji Quran lewat masyayikh Indonesia, Kerapiak, terus Pandanaran, Langitan, Kudus, dan segala macamnya. Ini kulek diturut ke atas, mengketeng Imam Hafiz. Imam Hafiz diturut ke atas, mucu eteng Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini murid Kanjeng Nabi, sahabat yang hafid 30 juz, yang dipercaya Umar ngimami terawih 20 rakaat, yang menurut penuturan Kanjeng Nabi sendiri, kualitas bacaannya Ubay bin Ka'ab itu mirip-mirip kualitas bacaannya Rasulullah. Man arada an yaqra al-Quran kama unzil fal yaqra ala Ubay bin Ka'ab. Siapa yang ingin baca Quran persis seperti saat Quran itu diturunkan, ngajiyo sorokono. Apa sorokone? Namanya sorokan, setoran. Ngajiyo sorokano nanggone Ubay bin Ka'ab. Nah, masyayikh Indonesia termasuk Langitan An-Nahdiyah niku sanadnya dari Ubay bin Ka'ab. Halo, insya Allah dengan ngaji lewat An-Nahdiyah, makhraj kita benar, sifatul huruf benar, ahwalul huruf benar, panjang pendeknya juga benar. Satu, ini kenapa ngaji saja harus kepada masyayikh yang sanadnya jelas, kemampuannya, kealimannya, keahliannya juga muktabar. Yang kedua, muktabari legitimit, diakui semua orang. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, sejatinya ngaji Quran
di mana-mana itu yang terjadi nggak hanya ngaji Quran, pondok tahfidz Quran, ma'had daril Quran, ma'had ulumil Quran, pondok ilmu Al-Quran, rumah tahfidz Quran, dan segala macamnya. Meskipun merek plakatnya pondok Quran, nyatanya di situ ada ajaran sholat. Nyatanya di situ juga diulang toharoh. Di situ juga diulang syarat rukunnya sholat. Diulang akidah juga. Diulang akhlak juga. Dan sesekali juga diundangkan mubalek, diberi wawasan berbangsa dan bernegara, bagaimana hubungan yang apik, positioning yang pas antara agama dan negara. Nah, karena kenyataannya pondok Quran nggak melulu mulang Quran, tapi juga fikih, akidah, tauhid, tata krama, tasawuf, akhlak, wawasan, maka pastikan anak ngaji kepada masyayikh itu supaya di luar masalah ilmu Quran, anak-anak kita mendapat ilmu toharoh yang ahlus sunnah wal jamaah. Ngaji di langitan, di samping dapat Quran yang benar, anak kita dapat ilmu tentang arkanus salat, syurutus salat, sesuai dengan standar ahlus sunnah wal jamaah. Ngaji di langitan, di samping dapat Quran, anak kita mendapat akidah yang asy'ariyah maturidiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Dan juga mendapat wawasan hubbul watan minal iman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kadang ada beberapa masyarakat abai, cuek terhadap nyun sewu, bendera suatu lembaga. Wah mes, rakudu NU mes, rakudu langitan, sing penting anakku hafal Quran wis. Akhirnya sembarang ma'had tahfidz dipilih. Anaknya dimasukkan ke rumah tahfidz sembarangan, tanpa dia lihat mereknya, tanpa dia lihat itu dari kelompok apa, tanpa dia lihat akidahnya apa. Keluar hafal Quran tapi makhrajnya kurang pas. Keluar hafal Quran tapi nyun sewu tata kramanya, akhlaknya, tasawufnya tidak seperti wong pondokan. Keluar hafal Quran tapi fikih syariatnya sudah keluar dari Syafi'iyah, keluar dari madhab 4, keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, dan kadang akidahnya juga sudah menyimpang dari asy'ariyah maupun maturidiyah. Nah, ngaji Quran lewat an-nahdiyah dan semacamnya, dapat Quran yang benar plus dapat akidah, fikih, wawasan yang benar. Makanya podo-podo milih lembaga Quran, ya pilih yang ahlus sunnah wal jamaah seperti an-nahdiyah niki. Paham betul niki? Dan kami mohon panjenengan yang paham dengan yang kami sampaikan ini, mohon kalau ada tetangga, teman mau memasukkan anak ke pondok tahfidz apa, rumah tahfidz apa, sampean tahu itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sampean tahu itu bukan jaringannya para masyayikh, bukan jaringan Kudus, kok jaringan sih? Bukan sanad Kudus, bukan sanad Kerapia dan yang lain-lain. Enggak jelas. Mohon sampean wajib watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Jenengan selamat, anak jenengan selamat lewat an-nahdiyah, maka sampean enggak boleh membiarkan teman tidak selamat. Sampean wajib watawasau bil haqqi watawasau bisabr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu, lewat langitan Qur'annya benar, bersanad. Yang kedua, lewat langitan di luar Quran dapat akidah, dapat syariah,
dapat akhlak, dapat adab, dapat keberkahan, dapat wawasan yang benar. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, pasca TPQ itu biasanya diajari terjemah Quran dikit-dikit. Setelah selesai gharaib, lalu nanti ada belajar terjemah dikit-dikit. Belajar terjemah Quran, belajar memahami Al-Quran, coro langitan, coro an-nahdiyah, coro yang bersanad kepada masyayikh, itu nanti hasilnya beda dengan belajar nerjemah Quran lewat orang lain. Langitan duwe nahwu sorof, langitan duwe balaghah, langitan duwe ulumul Quran, langitan ngerti mana ayat mutaqaddimah, mana ayat mutaakhirah, mana mubhamah, mana mubayyan. Langitan ngerti, dan guru pondok kiai yang mengerti ilmu itu, insya Allah dalam menterjemah Quran, memaknai Quran tidak salah. Eman anak ewis apal Qur'ane rapatek bener makhrote, fikih keluar dari ahlu sunnah, akidai keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, plus ketika menterjemah Quran salah pisah. Saya beri contoh beberapa terjemahan Quran yang menurut ilmu pondokan salah. Contoh, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selama ini terjemahannya begini, sungguh Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali mereka merubah dengan diri mereka sendiri. Terjemah kayak begitu itu Arabnya begini loh, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiruhu bi anfusihim. Kalau Arabnya berbunyi yughayyiruhu hatta yughayyiruhu, monggo diterjemah sehingga mereka merubahnya dengan diri mereka sendiri. Tapi ayat itu bukan hu, ma, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak merubah nasib zahir suatu kaum, suatu bangsa, kecuali mereka merubah ma, sesuatu bi anfusihim yang ada di hati mereka, jiwa mereka, mental mereka. Pengen merubah hati yang dendam dengki itu dirubah dulu, hati yang kufur dirubah dulu, hati yang enggak pernah syukur dirubah dulu, hati yang sombong riya dirubah dulu, hati yang musyrik munafik dirubah dulu. Rubah mental dulu, rubah hati dulu. Setelah hati menjadi bagus, merubah zahir itu gampang. Bangunlah jiwanya. Napa? Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Di pewayangan ada Brontoyudo Joyo Binangun. Joyo Binangun ingin membangun kejayaan, mesti diawali dengan Brontoyudo. Yudo itu perang, Bronto itu nafsu, serakah, ambisi. Perang melawan hawa nafsu, jihadun nafsi. Jadi pribadi yang dewasa matang, dendam nggak ada, dengki nggak ada, sombong nggak ada, riak nggak ada, full karena Allah. Nah, yang mental-mental kayak begitu dulu, siap membangun kejayaan. Setelah selesai perang melawan hawa nafsu, Brontoyudo dulu, baru Joyo Binangun. Ini contoh terjemah yang kurang pas. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, tapi terjemahnya hatta yughayyiruhu bi anfusihim. Contoh lagi, dulu nyuwun sewu, Ibu, kalau nggak salah pas hari santri apa itu, pas ngundang Gus Miftah di masjid ini. Napa Bu Gubernur Rumin? Ada Gus Miftah ngaji di masjid ini?
Gus Miftah. Napa? Isra Mi'raj. Ya. Saya lupa. Nah, itu qori'nya membaca Quran, terjemahnya dipampang di layar. Terus saya baca, ini mesti duduk terjemahane wong pondokan. Apa terjemahnya? Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Terjemahnya, barang siapa hadir di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Syahida dimaknai hadir, itu syahida fi'il madhi dengan masdar syuhud. Syahida yang masdarnya syuhud, isim fa'ilnya syahid, maknanya hadir. Cuma kalau syuhud fu'ul itu lazim. Wa fa'alal lazimu mithlu qa'ada lahu fu'ulun bittiratin kagoda. Nek syahida dimaknai hadir, lazim, enggak punya maf'ul. Nah, kalau enggak punya maf'ul, asyahra nasab, niku nasab dadi apa? Harusnya milih makna syahida yang syahadah, bukan yang syuhud. Maknane nekseni. Sapa wae nekseni bulan hilal, berpuasalah. Sekaligus ayat ini menjadi dalil ru'yatul hilal. Nah, yang nerjemah nggak setuju ru'yat, maka dibelok-belokkan. Syahidah maknanya bukan nekseni, tapi syahidah maknanya hadir. Nabrak nahwu shorof. Nabraknya di mana? Hadir itu lazim, gak punya maf'ul. Asyahra dinasobne dadi apa? Halo. Mondok di langitan, ngaji Quran di langitan, barangkali sempat masuk sampai diniyah, sampai tingkat ulia, sampai terjemahan, insya Allah anak-anak kita akan mendapatkan terjemahan yang benar. Karena kiai-kiai langitan punya ilmu alatnya, nahwu, shorof, balaghah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan nyuwun sewu, ini hampir terakhir, pemaknaan Quran secara benar itu juga salah satu faktor kita mendapat ganjaran apa mendapat laknat. Kalau memaknainya ngawur, nuruti karepe dhewe, nuruti saudele dhewe, bukan ganjaran yang dia dapat, tapi laknat yang dia dapat. Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawuh tentang begitu tidak setujunya dia, sangat tidak setujunya Abu Bakar kalau ada orang berani-berani menafsiri Quran, memaknai Quran, menuruti hawa nafsu. Apa? Piyambake dawuh, ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza qultu fil Qur'an bi ra'yi. Saya harus berteduh di langit yang mana? Saya harus menginjak bumi yang mana? Artinya menurut Abu Bakar, enggak ada tempat hidup kalau saya berani-berani mengatakan makna Al-Quran, tafsir Quran hanya berdasarkan pikiran saya, hanya berdasarkan nafsu. Nah, ngaji maknane Quran ke masyayikh, ke Gus Munif saking abai Mbah Ahmad Marzuki, ngaji kepada Ki Ahsan dapat dari mertuanya Mbah Fakih, ngaji kepada Ki Abdullah angsal ilmu dari abai Ki Fakih. Perlu ngaji memaknai Quran dari kiai supaya kita tidak memaknai Quran
berdasar pikiran dan hawa nafsu. Ben ora dilaknati. Clear? Clear? Tak takoni. Nyapa ngajine ngelangitan? Lali. Ben bener. Ben mboten dilaknati. Bener bacanya, bersanad. Yang kedua, dapat akidah, dapat syariah, dapat akhlak, dapat wawasan, yang semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketiga, barangkali diajak menafsiri Quran, ngaji tafsir, ngaji makna, karena gurunya bersanad dan alim menguasai ilmu alat, maka ngaji ilmu, ngaji memaknai Quran dari kiai yang seperti itu, insya Allah bisa menghindarkan kita dari pemaknaan yang tidak benar, dari penterjemahan yang tidak benar. Nah, penutup sebelum saya turun, mohon-mohon kepada NU yang mengelola Lazisnu, baik Lazisnu tingkat ranting, Lazisnu tingkat kecamatan, Lazisnu tingkat kabupaten, kota, juga Lazisnu tingkat provinsi. Saya perintahkan berdasar kemampuan Lazis masing-masing untuk juga menganggarkan dana dari Lazis itu untuk mendukung pendidikan Al-Quran. Barangkali ada yang yatim kurang mampu, butuh seragam, monggo segera koordinasi dengan Lazis kecamatan atau kabupaten. Barangkali enten lari melarat yatim, mboten saged tumbas kitabe, monggo mengke dikoordinasikan dengan Lazis. Selebihnya bagi ba'dil agniya, barangkali ada yang mampu secara ekonomi, nggak ada tonggo ponaan siji loro, ngaji di An-Nahdiyah, nggak bisa bayar ini, bayar ini, monggo jadi bapak asuh, jadi ibu asuh. Siapa tahu ngamalin dewek nggak diterima, tapi barokah jadi bapak asuh nih loh. Pas dewek ditakoni malaikat mungkar nakir, anak yang kita biayai, pas moco surat Mulk, barokah itu kita dibebaskan dari azabku kubur. Alhamdulillah, kula piyambak kalih ibune sampun dados bapak asuh. Setiap bulan sekitar 11 juta. Monggo yang lain mesaaken menawi lari-lari mboten saged ngaji gara-gara nggak duwe seragam, nggak kuat tuku. Nah, kita mawon yang agnia sing ngoten. Lalu mungkin ada dana dari Basnas. Seingat saya kalau Basnas sudah menganggarkan untuk itu juga. Terus nanti pas KTPK wayah mondok, monggo dari Lazis, dari Ba'dul Agniya, juga dari Basnas kabupaten, kota, provinsi, dianggarkan sebagian untuk memberi beasiswa anak-anak yatim pas KTPK yang kepingin mondok. Sehingga dengan begitu, semua yang punya potensi di Jawa Timur terlayani sampai akhirnya mereka menjadi orang dewasa yang berilmu dan siap khairun nas anfa'uhum linnas. Niki ingkang kula aturaken, mabruk, selamat, mugi-mugi barokah kepada An-Nahdiyah Mabin Langitan, kepada An-Nahdiyah secara umum yang berpusat di Tulungagung, kepada An-Nahdiyah dari masing-masing kabupaten. Lamongan ada? Lamongan? Jawa ngacung Jawa.
Tuban, Zaujatul Bilad, mana ini? Apa Zaujatul Bilad? Bojonegoro, mana? Ada Jombang? Kepada semua, semoga kita mendapat syafaatul Quran. Semoga kita dikumpulkan bersama Ki Fakih Langitan. Semoga kita dikumpulkan dengan Ahmad Marzuki Langitan. Dikumpulkan dengan Ki Soleh Langitan. Dikumpulkan dengan Ki Abdul Hadi Langitan. Dan beliau-beliau semoga membawa kita bertemu para wali songo. Bersama wali songo semoga dipertemukan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, dipertemukan dengan Imam Hafs, dipertemukan dengan Imam Syafi'i, dipertemukan dengan Khulafaur Rasyidin, juga ditemukan dengan Ubay bin Ka'ab, imamuna fil Quran. Dan tentu harapan kita semua ditemukan dan disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.